Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Jadi kali ini kami akan membagikan ada beberapa simpul-simpul dasar yang sering digunakan di kegiatan alam bebas. Kita lanjut saja apa saja simpulnya. Kita lanjut ke videonya. Jadi sedikit penjelasan terlebih dahulu, yang mana arti simpul dan juga arti ikatan. Simpul artinya adalah hubungan tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan tali dengan benda. Nanti kita dapat praktekkan dalam video kali ini, yaitu beberapa simpul yang sering digunakan. 2, 2, 3. Baiklah, yang pertama ada simpul 8. Jadi simpul 8 ini biasa banyak dilakukan untuk kegiatan pemanjatan. Cara membuat simpulnya adalah buat seperti ini dulu. Nah, lalu masukkan seperti membuat angka 8. Baiklah, sekali lagi buat seperti ini, lalu masukkan buat seperti angka 8 berlawanan. Nah, ini adalah simpul 8 atau biasa disebut simple of figure of 8 gitu sih. Nah, selanjutnya ada simpul 8 berganda, sama saja seperti simpul 8 biasa yang pertama tadi. Kita buat dulu simpul 8 yang biasa seperti ini. Nah, lanjutannya adalah kembalikan, ikuti arah jalurnya ini, ikuti arah alur talinya ke sini. Nah, begini, lalu begini. Nah, jadilah ini simpul 8 berganda. Nah, ada cara simpelnya. Kalau yang tidak ingin satu-satu, ada begini caranya. Nah, tali kita lipat dua seperti ini. Lakukan sebagaimana cara membuat simpul 8 yang biasa. Nah, begini. Jadi sudah yang versi simpelnya simpul 8 berganda. Nah, demikian bagaimana cara membuat simpul 8 berganda. Selanjutnya adalah yaitu adalah simpul butterfly atau simpul kupu-kupu. Simpul ini biasanya digunakan untuk ketika tali ingin putus atau tali friksi. Jadi simpul ini digunakan agar beban tali itu dipindahkan, tidak membebankan pada tali yang friksi. Jadi begini, saya buat terlebih dahulu ya. Nah, simpulnya bentuknya seperti ini, berlawanan depan belakangnya. Nah, jadi ketika ada tali friksi di tengah, lalu dibuat simpul seperti ini, dia tali yang ingin putus tadi akan pindah ke sini dan tidak terbebankan. Bisa juga ini sebagai pengaman, bisa juga pengaman tambahan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Baik, lihat langkah-langkahnya. Yang pertama itu satu putaran dulu, terus dua putaran. Nah, begini kan, ada dua lubang, terus masukkan yang bagian ini ke dalam sini, begini, masukkan. Nah, seperti ini, ke dalam, tarik, lalu kita tarik kiri kanan, jadi simpul kupu-kupu. Ada lagi cara untuk membuat simpul kupu-kupunya seperti ini. 1, 2, 3, itu kan. Nah, terus ambil yang ini, yang di tengah, masukkan ke dalam sini, tarik,
lalu tarik ini. Nah, jadi simpul kupu-kupu ini selesai. Nah, Tiga. selanjutnya yaitu adalah simpul bowline atau yang biasa disebut simpul kambing. Bagaimana cara pembuatannya? Begini, kita buat lingkaran seperti ini, lalu masukkan dari bawah, putar ke dalam. Nah, lakukan seperti ini. Lihat polanya tadi, bisa tarik. Nah, ini adalah simpul kambing. Gunanya simpul kambing adalah untuk membuat angkur ataupun buat simpul yang dimana untuk lingkaran yang ada untuk penambatannya ini kita bisa setting seberapa besarnya dan tidak bisa mengecil. Nah, oleh karena itulah kenapa disebut simpul kambing adalah ikatan ini biasa untuk mengikat hewan ternak seperti kambing, kuda, dan lain-lain sebagainya agar tidak menjerat ke leher mereka. Demikian. Selanjutnya adalah ada yang namanya simpul kelinci atau simpul playboy. Bagaimana cara pembuatannya? Begini. Bikin 2 tali seperti ini. Buat arah simpul seperti simpul 8 ganda. Gini kan? Cuman kalau simpul 8 ganda kan bisa dimasukkan ke sini, jadi. Sedangkan simpul kelinci tidak kayak gini. Ambil yang tengahnya ini, lalu masukkan ke dalam yang sisanya. Gini. Bisa kita rapikan. Nah, gini. Ini adalah simpul kelinci. Biasa digunakan ketika membuat angkur ataupun pengaman tentunya, yang mana biasanya untuk rigging, bisa pembuatan angkor rigging. Nah, begini, kita rapikan lagi. Ingat ya, untuk simpul pastikan harus selalu rapi. Nah, udah rapi kan? Gini. Nah, selanjutnya ada yang namanya simpul fisherman atau simpul nelayan, atau juga biasa disebut untuk menyambung ujung tali lain dan ujung tali lain. Nah, simpelnya itu adalah temukan dulu 2 ujung dan ujungnya, terus putar 1, 2, lalu masukkan 1, sebaliknya juga 1, 2, selesai. Nah, begini adalah simpul fisherman ataupun simpul nelayan. Biasa digunakan seperti menyambung-nyambung tali, terus seperti kebanyakan gelang, pembuatan gelang juga sering menggunakan simpul fisherman ini karena ini bisa digeser. Gini kan? Besar bisa, kecil bisa. Apakah putaran ini mutlak 2? Ya, tergantung kenyamanan. Bisa lebih, boleh lebih, tidak ada masalah. Demikian untuk pembuatan simpul nelayan atau simpul fisherman. Baiklah, selanjutnya ada yang namanya simpul pita. Simpul pita ini adalah cara mengikat tali pipih atau biasa juga dikenal dengan tali webbing. Nah, jadi ikatan tali pita ini adalah, simpul pita ini adalah seperti ini, ikat seperti biasa, seperti simpul mati. Kalau di tali yang tidak pipih, cuman ini yang kan tali pipih. Nah, sebenarnya untuk simpul pita ini adalah sambungan antara ujung dengan ujung.
Nah, sudah seperti ini, ingat ya, untuk simpul pita itu minimal 1 genggam ujungnya. Masukkan saja ujung tali juga, ujung tali yang sudah dibuat simpul tadi. Alurkan saja ini dan ya selesai. Ini simpul pita, mudah, dan ini biasanya sering digunakan untuk membuat pengaman di tebing, di pohon sebelum dikaitkan sama karabiner. Karena itulah sangat penting untuk membuat simpul ini. Baiklah, selanjutnya ada yang namanya simpul pangkal. Jadi simpul pangkal ini kalau anak pramuka ini pasti sering nemu yang namanya simpul pangkal ini. Biasa digunakan untuk pengawalan simpul. Kalau di kegiatan alam bebas ini bisa juga jadikan simpul pengaman, bisa juga. Soalnya kalau digeser itu akan mudah tidak mudah lepas. Apabila dilepas juga tidak mudah untuk tidak lepasnya. Jadi begini dulu, satu, terus diambil seperti ini. Sudah seperti ini, lihat, ambil yang di dari sini, putar, nah, lalu masukkan. Nah, tarik. Nah, ini dia udah membuat simpul pangkal. Kemudian bagaimana cara untuk membuat simpul pangkalnya? Terima kasih. Selanjutnya hampir sama dengan simpul pangkal, cuman agak ada kebalikannya. Kalau simpul pangkal itu akan arahnya bersebelahan, kalau yang simpul jangkar akan sama. Kita bisa lihat bagaimana cara pembuatannya, sama seperti biasa. Nah, ambil lagi yang sebelah sini. Nah, kalau simpul pangkal kan seperti ini, kita putar saja. Nah, seperti ini kan. Nah, kita masukkan. Nah, dia akan sama seperti ini ke bawah. Ini adalah simpul jangkar namanya. Biasa ini digunakan pada pembuatan tandu juga biasa menggunakan simpul jangkar seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya simpul brusik. Simpul brusik ini bisa digunakan ketika melakukan brusiking dan repairing. Bagaimana cara melakukan simpul brusiknya? Ini satu, dua, bisa kita tarik dan dirapikan. Ini adalah simpul brusik. Pastikan ikatan simpul nelayannya ini tidak tepat di ujungnya. Bagaimana cara settingnya? Bisa kita setting. Nah, dia akan geser. Beginilah untuk simpul brusik. Simpul brusik ini apabila dia digeser itu mudah digesernya. Apabila dibebankan, nah, dia tidak akan mudah untuk geser. Seperti ini. Setelah demikian tutorialnya. Nah, ya baiklah, demikian tutorial untuk pembuatan beberapa simpul dasar dalam berkegiatan alam bebas. Saya Jamhuri Alsat, izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.